Selamat kepada 17 partai politik yang telah resmi ditetapkan oleh KPU pada Rabu 14 Desember 2022 sebagai partai politik peserta pemilu tahun 2024. Jadi, adapun ke-17 partai politik tersebut, yang pertama itu adalah PKB, yang kedua itu adalah Partai Gerakan Indonesia Raya atau kita kenal sebagai Gerindra, yang ketiga PDIP, yang keempat ada Golkar, kelima ada Nasdem, keenam ada Partai Buruh, ketujuh ada Partai Gelora, yang kedelapan ada PKS, kesembilan ada PKN, kemudian 10 ada Hanura, yang nomor 11 ada Partai Garuda, kemudian ada Partai Bulan Bintang, ada Partai Demokrat, kemudian PSI, Perindo, dan juga Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Jadi selamat kepada ke-17 partai politik peserta pemilu 2024. Iya, betul, Led. Jadi kemarin sudah ditetapkan 17. Betul. Tapi ada 3 partai politik baru yang kemarin 2019 dia tidak ikut pemilu, tapi sekarang bisa ikut pemilu yang udah ditetapin kemarin sama KPU. Yang pertama ada Partai Buruh, terus kemudian ada Partai Gelora, sama PKN, Partai Kebangkitan Nusantara. Jadi selamat juga nih untuk 3 partai baru yang akhirnya bisa lolos 2024 bisa ikut pemilu kan begitu. Ya. Mudah-mudahan dengan partai baru ini ada penyegar. Ya. Semoga aja ada penyegar untuk perpolitikan di Indonesia dan tidak hanya menjadi partai yang ikut pemilu saja, tapi juga menjadi partai yang betul-betul mengkader masyarakat atau mengkader kader-kadernya untuk menjadi pemimpin yang baik, tapi juga memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Iya, melakukan kaderisasi dengan benar, kemudian melakukan pendidikan politik juga dengan benar. Betul. Jangan sampai ada potong-potongan di tengah. Nah, jadi setelah penetapan partai politik ini biasanya kan ada tahapan selanjutnya untuk ikut di pemilu 2024. Ya, jadi sebenarnya sih kita udah memasuki tahapan pemutahiran data pemilih. Kita belum masuk masa kampanye, Mas. Karena sesuai dengan PKPU nomor 3 tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu 2024. Jadi masa kampanye itu dimulai dari tanggal 28 November 2023 sampai dengan 14 Februari tahun 2024. Jadi masih jauh nih, tahun depan. Cuman kemudian kayaknya gelagatnya, ini kalau kita ngomongin gelagat partai politik untuk tampil di permukaan ini pasti kita nggak asing lagi. Sudah banyak baliho banyak baliho di mana-mana, di media sosial, di televisi, apalagi kalau televisinya punya sendiri. Waduh, pasti betul. Marsnya masih keinget kan marsnya itu. Nah, yang jadi persoalan adalah ketika partai melakukan itu, dia sudah menjadi partai peserta pemilu ataupun kemudian mungkin oknum politisinya itu disinyalir akan tampil dalam pemilu 2024 sudah melakukan kampanye-kampanye itu sebenarnya boleh nggak sih? Nah, ini menjadi bahan diskusi nih, Mas. Menarik banget ini karena dalam PKPU nomor 3 tahun 2022 kan sudah dikatakan bahwa masa kampanye itu mulai dari tanggal 28 November sampai dengan 10 Februari 2024. Nah, itu rentang waktunya itu 75 hari kalau saya nggak salah. 75 hari. Dan di sana hanya mengatur soal waktu atau masa kampanye aja. Dan untuk teknisnya sebenarnya secara umum sudah ada di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Tapi masalahnya, nah di sini masalahnya dan ini bisa jadi celah. Jadi KPU ini belum punya PKPU soal ataupun PKPU yang mengatur secara rigid tentang kampanye, bagaimana cara kampanye, kemudian apa saja yang bisa menjadi alat peraga kampanyenya selama 75 hari itu. Itu belum diatur. Belum ada. Berarti masih bisa kita melakukan trik-trik. Partai politik atau oknum tertentu bisa melakukan trik-trik karena belum diatur kan dalam PKPU. Betul. Artinya sebenarnya mungkin bisa lebih kreativitas mereka sekarang ini sebelum diatur kan begitu. Karena ada celah, bagaimana mereka memanfaatkan celah tersebut untuk mensosialisasikan dirinya ke tengah masyarakat. Tapi kalau sekarang kita lihat kemarin si calon presiden yang sudah ditetapkan sama Nasdem, ya Anies Baswedan lah. Ini sudah keliling kemana-mana nih.
berbagai daerah di Indonesia sudah melakukan aktivitas untuk mendorong konstituennya memilih dia, nah, kan gitu. Kelompok-kelompok tertentu yang mendukung dia didorong untuk memilih dia. Dia mengkampanyekan dirinya, memberikan yang terbaik, memberikan apa yang menjadi pemikirannya kelak ketika menjadi presiden kepada konstituen. Nah ini sebenarnya melanggar ini nggak peraturan PKPU itu nggak? Kalau sekarang? Ini menarik lagi. Karena kemarin yang ditetapkan oleh KPU adalah partai politik. Oh oke. Partai Sedangkan KPU juga belum membuka pendaftaran tentang capres-cawapres dan juga belum menetapkan siapa capres-cawapres yang akan mengikuti kontestasi Pilpres. Oh jadi karena dia belum menjadi calon presiden yang ditetapkan oleh KPU, berarti sah-sah aja dong. Sah-sah aja. Sah-sah aja, nggak apa-apa, boleh. Nggak apa-apa. Pun kemudian kalau semisal Puan Maharani, ya, ataupun Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Pranowo, ataupun sekarang Prabowo Subianto, Caimin, mantan Panglima TNI Andika Jenderal Perkasa, ketika hari ini melakukan aktivitas kampanye, itu ya sah-sah aja karena dia belum terikat menjadi objek, belum terikat dengan aturan PKPU yang berlakukan, karena dia belum menjadi bakal calon ataupun calon calon belum jadi peserta pemilu atau pilpres ya. Nggak apa-apa. Tapi sekarang kalau semisal ada partai politik yang melakukan aktivitas kampanye terhadap partainya, itu berarti sudah melanggar. Nah ini harus diperhatikan nih kepada masyarakat luas, bahwa kalau hari ini sudah ada partai politik yang mulai mengkampanyekan dirinya kepada masyarakat, ini berarti sudah melanggar. Ya, sebenarnya sudah melanggar, tapi itu tapi ini yang agak repot. Tapi seperti yang aku katakan tadi, Mas, masih ada celah karena secara rigid, rinci belum diatur oleh KPU di PKPU tentang kampanye. Nah, kita sekarang kan tinggal menunggu nih ke KPU nih, kapan nih barang ini jadi. Artinya ini PR ya? Iya. PR untuk penyelenggara pemilu untuk segera memberikan kepastian terhadap memberikan kepastian dong. Nggak cuma perempuan aja yang perlu kepastian. Nggak cuma hubungan aja. Oh iya, nggak cuma hubungan aja. Ada kepastian. Ini KPU penyelenggara pemilu juga harus ngasih kepastian ini. Ini apa sih yang boleh? Dan apa sih yang nggak boleh? Dan apa yang harus dilakukan dan nggak boleh dilakukan untuk ini, baik partai politik, baik oknum nanti politisi ketika menuju Pilpres 2024 ataupun pemilu Pileg 2024, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan yang harus segera dirigidkan, dirinci apa aja yang boleh dan tidak boleh, begitu ya? Iya, betul harus banget. dikasih kepastian nih, jangan di PHP. Betul banget. Tinggal sekarang kita menunggu KPU, apakah KPU atau penyelenggara pemilu beserta jajarannya akan segera merumuskan PKPU tentang kampanye ini atau malah melakukan pembiaran. Kita tunggu aja. Oke, kita tunggu aja.